banyak hal yang malah saya jumpai lebih jahat di sekolah Alkitab loh Pak daripada di Petra gitu. Jadi di saat saya menjumpai apa itu? Saling mengalahkan gitu loh Pak. Jadi menjatuhkan. Betul ya, saling mengalahkan, menjatuhkan itu banyak sekali sih Pak di Petra. Di saat Sekali lagi jangan lupa share, like, and subscribe video ini supaya mendapatkan video-video berikutnya dan mendukung pelayanan pembinaan iman ini. Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama dengan saya Joy Manik dalam YouTube channel Beritakan Kebenaran. True Faith Always Seeking Understanding. Iman yang sejati selalu akan mencari kebenaran. Nah guys, kali ini kita dapat tamu kolaps ya, seorang mahasiswa ya betul ya, mahasiswa ya, lagi tesis, Daniel. Kita kasih applause. Halo Daniel. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara ya. Karena ya. Kebiasaan sih Pak, template sih Pak. Iya, template. Oke, no problem. Oke guys, jadi hari ini kita akan sharing ya saling berbagi lah ya tentang pengalaman kita. Ini kan sama-sama ada di ladang nih sekarang nih. Kita kan sama-sama di ladang. Coba mungkin ini kan cuma waktu aja ya. Ya aku duluan. Lalu sekarang Daniel dan teman-teman semuanya juga ikut bergabung meresponi panggilan Tuhan. Oke, nah hari ini kita akan coba menggali ya beberapa hal, dan yang pasti ini bakal seru karena aku udah nyiapin pertanyaan yang unpredictable. Waduh, susah nih Pak. Dan susah Pak. Bukan cuma susah, tetapi bakalan menggali habis-habisan tentang Daniel ya. Jadi siap-siap. Mungkin susah dari kelas teologi sistematika 1 Pak. Iya pastinya sih. Ya, nanti boleh dijawab dengan bahasa manusia atau bahasa roh ya. Oke. Ya, nah ini pertanyaannya susah banget. Oke, sebelumnya kita coba perkenalan dulu deh. Daniel, silakan berkenalan. Oh ya, by the way, nanti kita akan masuk dalam percakapan yang memang kaitannya bukan cuma tentang panggilan, tapi juga gimana meresponi panggilan di dalam konteks pertumbuhan kerohanian. Karena ada banyak orang di luar sana yang berpikir gini, udah masuk sekolah Alkitab terus pasti udah menjalani pembentukan, menjalani hal-hal yang rasanya orang luar tuh berpikir kita ini udah the saint gitu, orang kudus gitu ya. Jalannya tuh udah nggak nginjak lantai ya, begitu sempurnanya. Nah, kita akan coba menggali apa yang menjadi pergumulan, dan juga nanti kita akan melihat ya, siapa tahu nanti teman-teman yang ngelihat video ini juga terinspirasi ya. Lalu untuk masuk seminari Pak. Ternyata betul sekali. Dan nanti yang sudah di seminari mungkin berpikir akan keluar dari seminari. boleh. Keluarnya kan lulus Pak, maksudnya bukan keluar putus ya Pak. Betul, boleh. Iya. Oke, silakan Daniel berkenalan dulu. Ya, nama, lalu sedikit background tentang status keluarga dan kenapa masuk. Ini di saat ya. Oke, silakan. Oke, shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya Daniel. Saya adalah seorang seminarian, mahasiswa sekolah Alkitab di saat Seminari Alkitab Asia Tenggara. Saya sedang di semester akhir, sedang mengurusi tesis, perjalanan ke sana, dan saya seorang yang sudah punya pacar. Pacar saya seorang guru di Bali, dan saya juga sedang mempersiapkan untuk jenjang selanjutnya. Ngomong-ngomong, saya Ya sekian dulu dah Pak, mungkin saya juga bingung kalau perkenalan apa lagi. Mungkin yang saya geluti adalah seputar khotbah, seputar pemuritan begitu, dan tesis saya juga tentang khotbah. Ya seputar segitu aja Pak. Okay. Saya juga bingung perkenalannya. Iya. Jadi by the way, usia berapa ya? Sekarang 27 Pak. 27, berarti sebelum masuk sekolah Alkitab pernah kuliah. Jadi lupa ya saya. Nah itu mungkin bisa di-sharingin, kok bisa dari bukan diksinya, mungkin bukan sekular tapi lebih ke non teologi ya. Terus kemudian kok jadi teologi. Oke. Gimana Dan? Saya dulu pernah berkuliah di sebuah universitas Kristen di Surabaya, namanya Universitas Kristen Petra. Di sana saya justru menemukan kekristenan yang sebenarnya di bawah seorang mentor yang baik,
Bapak Bejoli. Beliau selalu mengajarkan saya bahwa ya yang seperti dikatakan oleh Pak Joy di setiap videonya gitu, true faith always seeking understanding gitu. Itu benar bahwa kalau percaya saja, misalnya seperti kata beliau, kalau kita ke gereja seringkali pikiran itu ikut diparkir di tempat parkir bersama dengan mobil ya, ditinggal nggak dibawa, itu kan keliru. Jadi kita harus dapat membuat sebuah agama atau kekristenan itu bisa dilogika gitu, dan meskipun tidak bisa seutuhnya tapi paling enggak bisa dijelaskan gitu. Nah itu saya merasakan justru panggilan kembali di sana. Sebenarnya waktu saya masuk Petra, saya itu malah berpikir mau jadi orang kaya gitu. Makanya saya ngambil jurusannya broadcasting TV gitu. Dan waktu itu dan sampai sekarang dunia pertelevisian, dunia yang maju dan yang banyak uangnya gitu. Saya pengen jadi kayak Putra Nababan, saya pengen jadi kayak Arman, saya pengen jadi kayak misalnya Najwa Shihab kayak gitu-gitu. Yang mungkin membuat dunia pertelevisian Indonesia semakin meriah gitu. Dan di sana justru saya dipersiapkan untuk menjadi seminarian gitu. Jadi Petra mungkin cukup baik ya dalam hal kekristenan. Mungkin bisa dikatakan salah satu universitas Kristen yang baik gitu, yang bukan cuma label, yang bukan cuma tampangan gitu, tapi memang benar-benar diajarin. Makanya hasilnya seperti saya dan ber-12 orang lainnya yang masuk ke seminari gitu. Meskipun bukan cuma saat ya. Ada ber-12 atau ber-13 lainnya gitu, yang mendahului saya dan yang setelah saya gitu. Jadi memang ya menurut saya, dulu saya di Petra ikut Kopassus gitu, ya, ada singkatannya. Kopassus tuh Komisi Panggilan Susah gitu. Oh bukan. Kopassus tuh Komisi Panggilan Khusus ya kan, soalnya kan jadi ambatan bakal susah Pak. Jadi saya plesetin Komisi Panggilan Susah gitu. Nah, jadi Kopassus yang sebenarnya itu Komisi Panggilan Khusus, itu kayak orang-orang yang dipersiapkan untuk masuk ke seminari gitu. Jadi supaya nggak kaget seperti apa. Oke, jadi teman-teman sekalian yang mau daftar kuliah di UK Petra, ini ada di bawah ini. Oke, nanti bisa diajukan. Oke. Tapi nggak ada sponsorship loh Pak ini. Jadi kita memang nggak ada sponsor. Kita cuma menunjukkan ini kualitas. Benar-benar iya. Ya cinta alma mater lah, karena aku juga kan dosen di sana ya. Pak Juan, tolong saya nanti kreditnya ditambahin. Sambil nyanyi Pak, Petra alma mater. Oke, ya ini menarik sih. Jadi ada beberapa teman juga mungkin bergumul. Apakah waktu sudah selesai kuliah jadi selesai dulu ya di ini ya di Petra sampai kan lulus dulu ya. Puji Tuhan Pak. Puji nah Tuhan. ini ada pergumulannya. Kenapa kok nunggu lulus dulu, nggak langsung aja? Kalau memang panggilan Tuhan itu semakin udah jelas gitu untuk jadi full timer. Wah, ini menarik nih. Ini yang saya tunggu. Ini pertanyaan yang baik gitu. Sekalian saya menjelaskan siapa diri saya gitu. Jadi sebenarnya saya dipanggil jadi hamba Tuhan tuh sejak kecil gitu ya Pak. Maksudnya kecil tuh beneran kecil. Mungkin umur 4 tahun gitu. Suatu kali saya di gereja saya Pentakosta itu, saya duduk di depan waktu sekolah minggu. Saya itu orangnya diem, nggak seperti sekarang. Saya dulu orangnya diem, anteng, manis gitu. Kalau bahasa orang Tionghoa itu kuai gitu, baik gitu di gereja, nggak neko-neko. Kenapa? Karena saya takut dengan mama saya, sebenarnya bukan takut dengan Tuhan ya. Jadi mama saya kalau lihat saya di gereja neko-neko, apalagi sampai membuat anak orang nangis gitu kan sangat berbahaya, itu pulang akan jadi malapetaka gitu. Jadi saya diam-diam di gereja. Nah karena saya diam dan biasanya mayoritas penghuni sekolah minggu itu anak dan ibu-ibu yang menunggu di belakang. Nah mama saya tidak pernah menunggu saya gitu. Apalagi saya sekolah ya nggak pernah ditunggu. Jadi saya sendirian, saya di depan. Nah itulah yang membuat ibu gembala saya memuji saya kayak, wah ini baik ya, udah ganteng, pinter, biasa kan pujian buat anak kecil. Terus nggak rame gitu, maksudnya berani. Terus yang ibu itu sebenarnya mau kayak nyindir mungkin atau mengasih tahu anak-anak yang lain dan ibu-ibu gitu untuk ini loh contoh gitu loh di gereja ya seperti ini. Terus ibu-ibu kan biasanya ngerumpi gitu kan bikin rame gitu. Nah jadi ibu gembala itu terus meneruskan kepada saya gini, nanti kalau gede mau jadi apa, kan pinter gitu. Terus saya mau jawab pilot karena saya tuh memang pengen jadi pilot gitu, cita-cita anak mungkin seusia itu kan pilot, dokter gitu ya. Jadi saya pengen jadi pilot gitu. Waktu dibilang saya mau jawab pilot, beliau sebelumnya udah langsung kayak nimpali, nanti kalau gede jadi pendeta aja ya, gantiin oma khotbah di sini. Nah itu anak kecil seusia segitu dikasih tahu begitu ya cuma sambil lalu lah Pak gitu. Saya ya nggak mikir lah, paling cuma ya kan saya juga ini. Tapi sama saya hidup saya tuh nakal sih Pak. Saya tuh menonton film porno itu di umur
6 tahun, bukan 6 SD ya, 6 tahun, 5 tahun sih, sekitar segitu. Dan saya menyadari bahwa ada hal-hal yang kurang baik sih yang di dalam diri saya, dan saya keterusan sampai SMP, mukulin orang dan sebagainya. Sampai suatu titik waktu saya SMP itu saya ada di sebuah penutupan acara kayak mau ke SMA gitu. Saya itu menangis karena ada sebuah lagu Bapa Sentuh Hatiku. Waktu itu Jason penyanyinya itu lagi booming di tahun-tahun itu, dan saya itu menyanyi sambil ngangkat tangan. Terus nangis. Padahal selama saya sekolah minggu, itu saya tidak pernah angkat tangan kalau nggak diangkatin tangannya oleh guru. Biasanya guru sekolah minggu ngangkatin tangan. Ini gereja Pentakosta ya. Jadi ngangkatin tangan gitu. Nah, saya kali itu tergerak, mungkin Roh Kudus, saya yakin itu, saya mengangkat tangan, saya menangis, saya benar-benar ingin bertobat untuk tidak menjadi seorang yang sama. Dan jawabannya adalah seperti biasa ya, tidak masih menjadi orang yang sama ya. Waktu SMA saya tetap jadi orang yang nakal, makin mukulin orang, makin cinta dengan pornografi kayak begitu. Dan akhirnya Tuhan mengingatkan saya kembali kepada sebuah panggilan ketika saya ikut namanya Camp Tasiba, Temu Akrab Siswa Baru. Itu isinya satu kota Kediri yang Kristen, itu ikut semua. Rata-rata siswa yang dari SMP ke SMA. Makanya namanya Temu Akrab Siswa Baru. Jadi tujuannya adalah untuk membawa spirit kekristenan yang baik di kota Kediri. Makanya anak-anak yang kelas 1 ini yang akan masuk kelas 1 SMA didatengin. Nah, di situ saya ikut jadi peserta. Mungkin jumlah pesertanya sekitar 1000-an lebih gitu. Nah, saya di situ dipanggil untuk jadi hamba Tuhan. Biasa ya, biasanya kalau di KKR itu ada 3 pertanyaan sakti, pamungkas gitu. Yang pertama, siapa di sini yang mau melepaskan seluruh dosanya, bertobat untuk kembali bersama dengan Allah, itu yang pertama. Yang kedua, pasti menghidupi kehidupan yang lebih baik lagi, belajar untuk menjadi umat Allah, melayani Allah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini pertanyaan yang biasanya menggelisahkan gitu, yang pamungkas, yang ngeselin gitu kalau bagi saya. Ya ditanya sama, siapa di sini yang mau menyerahkan dirinya sepenuh waktu gitu. Nah, saya jelas tidak mau karena waktu itu kan saya masih sering pornografi, mukulin orang, terus masih sering berdebat dengan mama saya gitu. Waktu di situ ditanyain, pendeta itu memberikan tambahan embel-embel gitu. Embel-embelnya yaitu saya merasakan di sini ada 10 orang yang dipanggil jadi hamba Tuhan begitu. Nah, saya jelas tidak mungkin di antara 10 itu, Pak. 1000 lebih. Saya berapa ya? Saya bukanlah, saya enggak. Terus akhirnya pendeta itu seperti biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, berarti ya sudah. Terus pendeta itu berkata, masih ada 2 orang yang belum maju. Nah, ini biasanya kalau begini, pendetanya ini bisa aja dalam tanda kutip bohong, Pak ya. Maksudnya udah penuh pas 10 gitu, tapi ternyata belum gitu. Masih udah penuh 10 tapi masih belum puas, jadi kayak nambah gitu. Nah, waktu itu saya memberanikan diri untuk membuka mata saya, melek gitu, lihat beneran 10 enggak gitu. Nah, tapi kan saya juga takut ya, kata guru sekolah minggu saya kalau dulu berdoa, melek nanti jadi teman iblis gitu. Nah, jadi saya bingung. Nah, tapi saya beranikan diri, saya meleknya nggak apa-apa lah, sekali-sekali teman iblis, nanti kan temenan lagi sama Kristus ya gitu. Jadi saya melek, saya hitung beneran jumlahnya, ternyata dari kanan ke kiri itu 8. Dan dari kiri ke kanan saya hitung lagi juga 8. Jadi, wah beneran nih, tapi bukan saya lah kayak gitu. Terus akhirnya pendetanya. Tapi kalau dari SMA nggak langsung masuk sekolah Alkitab. Nah, singkat cerita, waktu itu saya maju akhirnya. Memang mungkin terlalu panjang kalau diceritakan. Nah, waktu saya masuk ke sebuah, itu kan lulus SMA, itu kan masih SMA kelas 1 ya. Nah, waktu saya berjalan, saya mau ke kuliah, saya itu bingung mendaftar kuliah apa gitu. Karena saya tidak punya spesifik kemampuan itu, dan saya berkata, aku mau jadi hamba Tuhan gitu. Terus mama saya langsung, bentar, duduk dulu pelan-pelan, mau jadi hamba Tuhan itu maksudnya kamu nggak menikah gitu. Loh, bukan, ini bukan pastor seperti Romo Katolik gitu, bukan. Jadi ini hamba Tuhan yang Kristen kayak pendeta kita gitu. Terus mama saya menanyakan lagi, jadi maksudnya kamu nggak menikah? Loh, bukan. Jadi ini hamba Tuhan. Terus mama saya berkata, kalau kamu jadi hamba Tuhan, orang Kristen apa bukan, nanti istrimu nggak bisa beli lipstik, itu yang pernah saya sampaikan kepada bapak gitu. Dan nanti kalau beli beras akan ya itu nggak bisa 1 kilo langsung misalnya 10 kilo belinya kecil-kecil gitu. Maksudnya ya intinya kalau jadi hamba Tuhan tuh hidupnya nggak mudah gitu loh, susah kayak gitu. Nah, itulah yang buat mama saya tidak memperbolehkan saya masuk sekolah Alkitab ketika saya teringat panggilan waktu mau mendaftar kuliah itu. Jadi saya bilang, "Ma, saya mau jadi hamba Tuhan nih." Mama saya langsung bilang, nggak boleh, sama gitu sih, Pak. Jadi masuk Petra juga
karena nggak ada pilihan. Nah, sebelum masuk Petra, ini saya kasih tahu lagi, saya pernah masuk ke STTS gitu. Sekolah Tinggi Teologi Surabaya. Bukan, Pak. Sekolah Tinggi Teknik Surabaya. Jadi saya pernah masuk di situ. Jadi masuk jurusan informatika begitu. Oke, jadi pertanyaannya belum terjawab tadi tuh. Jadi gimana? Semakin yakinnya apa tuh maksudnya? Jadi kenapa kok nggak langsung sekolah Alkitab? Karena paksaan, Pak. Bukan yakin, Pak. Karena kan paksaan. Jadi saya waktu mau maksudnya masuk saat dipaksa maksudnya. Bukan. Masuk Petranya yang dipaksa. Gitu. Jadi waktu saya dari SMA itu tadi saya ceritain, saya mau masuk sekolah Alkitab nggak boleh. Akhirnya saya milih STTS. Waktu saya milih STTS, saya sampai hampir ya D3 gitu, sudah sampai D3, saya berkata saya nggak kuat gitu. Misalnya saya nggak suka ngomong sama komputer. Ya ini saya, Pak, ya. Saya suka ngomong, saya suka cerita gitu. Saya ngomong sama komputer nggak kuat gitu. Makanya saya bilang sama mama saya mau pindah sekolah aja gitu. Terus ditanya lagi nih, mau sekolah apa? Sekolah kita. Nggak boleh lagi kan, sama sambil waktu itu parahnya sambil mama saya itu nangis gitu. Jadi kayak sampai sampai UKP boleh akhirnya karena udah lulus gitu. Bukan, karena waktu di UKP saya kan sejak semester 1 ketemu dengan penginjil Bejo. Waktu itu beliau pulang dari Amerika. Nah, ini waktu Tuhan yang paling tepat sih. Kalau saya nggak ketemu penginjil Bejo, waktu itu misalnya saya nggak dari STTS langsung ke Petra gitu, nggak dari STTS dulu, saya nggak ketemu beliau belum pulang, masih studi di Amerika. Tapi kalau saya nyelesain dari STTS dulu, saya juga nggak ketemu beliau. Beliau sekarang kan sudah di Apologetika Indonesia. Jadi itu waktu yang tepat gitu loh. Kayak ada di frame yang tepat. Sorry. Maksudnya Daniel itu kalau nggak ada Pak Bejo nggak akan jadi hamba Tuhan. Oh, bukan. Maksudnya kalau bukan. Jangan sampai mengidolakan begitu ya, Pak. Bukan berarti saya tidak menghormati beliau. Maksudnya itu saya sangat menghormati. Justru saya melihat itu waktu Tuhan yang tepat sih. Kalau saya nggak ketemu setipe, menurut saya Pak Bejo mirip dengan saya sih. Ada kemiripan gitu. Tipe yang ngomongnya belak-belakan gitu. Nah, kalau saya nggak ketemu dengan beliau, saya juga tidak memikirkan kembali sih tentang panggilan gitu. Jadi memang itu kayak waktu nggak memikirkan. Iya, akhirnya mama ngasih izin setelah lulus UKP. Betul. Jadi semenjak saya semester 1, semester 2 saya sering ceritain tuh. Saya sering kali memberitakan kayak tentang apa yang saya pelajari, bukan tentang komunikasi tapi tentang kekristenan ini. Nah, terus beliau saya bilang, mau pindah gitu. Terus beliau langsung, ya boleh, tapi harus sampai lulus gitu. Makanya kalau nggak lulus. Jadi kalau dikasih tadi pertanyaannya kenapa yakin ke sekolah Alkitab itu jadi hamba Tuhan, karena ada afirmasi dari orang tua gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nonton video ini lalu orang tuanya tidak setuju, menurutmu gimana? Waduh, ini pertanyaan susah ya. Karena saya juga pernah ditentang begitu ya. Jadi intinya adalah orang tua itu sebenarnya gini, mama saya juga nggak rela-rela amat ya. Waktu saya masuk ke sekolah Alkitab tuh nggak rela-rela amat gitu. Jadi beliau juga mikir gimana gitu. Makanya saya sering kali setiap pulang, saya jarang pulang karena di Petra banyak camp gitu, manusia camp gitu saya. Jadi saya itu sering waktu pulang selalu menyempatkan untuk ngobrol dengan beliau untuk kasih tahu, ingat loh Ma, beneran loh Ma, mau sekolah Alkitab loh Ma, kayak gitu. Sampai saya meyakinkannya kayak nanti kalau Mama nggak mau biayain, saya bisa cari sponsor gitu. Terus Mama saya bilang, enggak lah, kamu saya biayain. Tapi tetap kayak nggak ya rela-rela amat. Bagaimana kalau itu terjadi dengan saudara-saudara kita ya, misalnya teman-teman kita ini mau sekolah Alkitab terus orang tuanya nggak mau mengizinkan gitu, mungkin bisa didoakan karena bagaimanapun Roh Kudus sudah melembutkan hati orang tua sih. Tapi begini, bukan itu poinnya. Nanti kalau misalnya nggak dikasih izin terus berarti nggak jadi hamba Tuhan. Nah itu bukan ya. Karena saya menjumpai teman-teman saya di saat banyak sekali yang sampai hari ini tidak dikasih izin dengan orang tuanya. Dan bahkan harus diusir dari rumahnya karena mengikuti panggilan itu. Dan bahkan ya seperti saya bilang tadi, disponsorin oleh orang lain. Jadi mungkin memang istilah kita nggak sama gitu. Ini sorry karena tadi pas ada poinnya, jadi saya sedikit ini supaya tambah mengerucut. Jadi gimana menjelaskan hormatilah ayahmu dan ibumu kalau ada mahasiswa yang meresponi panggilan tapi kemudian dibenci atau malah menjadi batu sandungan buat orang tuanya, papa mamanya? Nah, gimana Dan kalau ada yang berpikir begitu? Ini yang saya tadi kurang siap ya, maksudnya saya tidak mengira ini di luar dari perjanjian ya. Saya kan cuma cerita. Oke. Ini susah ya, ini apologetika ya. Jadi begini, menurut saya perintah Allah itu tidak bisa dibagi-bagi. Jadi itu
pertanyaan yang sulit ya. Saya pernah ditanya adik KTP saya juga sama kayak gitu. Mama saya kalau nyuruh saya bilang, "Mama nggak ada nih, angkat telepon," gitu. Boleh nggak ya? Kan itu kalau enggak melawan orang tua, kalau misalnya nggak boleh. Kalau misalnya boleh, berarti artinya melawan Tuhan gitu, bohong. Nah, sebenarnya perintah yang utama kalau menurut saya itu adalah kepada Tuhan gitu. Dan Tuhan nggak pernah salah. Tapi begini, manusia yang berdosa, termasuk orang tua, dalam tanda kutip, mereka semua yang terlepas dari rasa hormat, mereka juga berdosa gitu. Mereka juga bisa salah meyakini apa yang mereka sedang anut sekarang gitu. Mereka bisa juga salah. Mama saya juga seringkali kalau dulang saya dulu nyuapin gitu, nanti kalau nggak habis makanannya dimakan ayamnya mati. Padahal kan kami tidak punya ayam gitu. Jadi, nah kayak gitu-gitu kan bisa salah Kak, keyakinan gitu. Termasuk terhadap panggilan. Okay. Nah, jadi mungkin anak merasa dipanggil. Ya. Mungkin lebih sifatnya ke pastoral. Misalnya ada orang nih datang sama Daniel, terus dia cerita, "Kok aku iki pasti kok dipanggil kok jadi hamba Tuhan nih." Tapi papa mamaku ini nggak setuju. Kira-kira ya, terlepas dari kita dalam sudut pandang apologetika dan lain sebagainya ya. Kira-kira kamu akan kasih suggestion apa sama mereka secara pastoral? Ya kalau doa udah pasti lah ya, udah pasti. Cuma ini mungkin dalam kapasitas ya ini sudah betul-betul clearance gitu loh, udah kurang jelas apa gitu loh. Ya, artinya semua variabelnya sudah terpenuhi, tinggal orang tua saja. Sebentar ya Dan. Oke. Bentar. Dion. Nah, seperti yang tadi aku bilang, ini misalnya kita pendekatannya ya ada orang nanya, "Kok aku mau sekolah Alkitab nih." Sudah pasti sih ini udah clearance lah, semua variabelnya terpenuhi misalnya. Walaupun kan nggak ada yang sifatnya itu betul-betul mutlak, tapi semuanya menurut orang ini sudah firm. Nah, kira-kira apa yang akan kamu suggest sama orang yang minta pastoral lah? Pertanyaannya ya, lebih saran, susah, Pak. Saran. Makin susah ada contoh kasus ya, studi kasusnya. Jadi seperti yang saya pernah alamin dulu, saya disuggest juga untuk sekali lagi memikirkan. Jadi sudah firm semuanya, variabelnya sudah ketemu semua kecuali satu itu. Saya disuggest untuk sekali lagi memikirkan. Sekali lagi untuk yang terakhir kalinya. Bahkan saya dulu waktu mau daftar juga sekali lagi bahkan ditanyain lagi gitu. Jadi sudah firm, sekali lagi suruh mikir, sekali lagi waktu daftar. Nah, mungkin variabel orang tua ini salah satu hal yang penting ya, karena mereka adalah donatur gitu, yang memberikan donasi untuk biaya gitu, bukan donasi, mendukung gitu. Nah, memang nggak mudah ya. Saya akan bilang sama pemudanya itu, ya kamu lebih memilih orang tua atau lebih memilih Tuhan gitu. Dan yakinlah kalau memilih Tuhan pasti sepaket dengan memilih orang tua gitu. Dan maksudnya kita atau dia itu akan menjadi seorang hamba Tuhan, bukan seorang gembong narkoba begitu atau gembong perampok gitu. Mereka benar-benar hamba Tuhan itu ya meskipun penuh dengan kecacatan dan kebobrokan, tapi kan juga hasilnya melayani Tuhan begitu dan memuliakan nama Tuhan. Dan ini kan berkaitan sama pendapat orang tua juga yang ditemuin. Maksudnya gini, apakah jadi hamba Tuhan itu value nilainya lebih mulia ketimbang misalnya jadi programmer, misalnya jadi bisnismen, jadi dokter? Kok kalau misalnya begitu ngapain kok anak itu ngotot gitu loh? Kok jadi batu sandungan malah? Kalau memang melayani Tuhan kan bukan profesi yang penting dong misalnya. Nah itu gimana kemudian pendapatnya? Kalau misalnya makin susah Pak, makin susah terus Pak. Pertanyaan makin susah terus ya Pak. Waduh, saya karena paling enggak kan dalam perspektif, karena gini, aku kan beda ya. Kalau aku kan punya pengalaman ini memang sudah habis ya. Kasarannya udah cuci gudang gitu loh. Maksudnya aku sekolah ekonomi juga sih, tapi udah drop out. Sudah 2 kali aku pindah sekolah ekonomi di Bandung sekali, dipindahin ke Malang, ABM STI Malang Suara itu. Terus di Malang aku jatuh lagi di Malang, malah jadi bandar aku waktu itu di Malang karena aku punya channel di Jakarta kan. Wah, pikirku di Malang kok harganya fantastik gini. Kalau aku beli ya misalnya
beli 10 gram, 15 gram, aku pecah-pecah, balik modal, aku bisa pakai, aku dapat uang lebih gitu loh. Waktu itu sempat berpikir begitu. Nah, waktu itu kan habis kan, jatuh kan di Malang. Betul-betul habis gitu loh. Jadi motor satu-satunya habis, terus duit utang bandar itu datang sampai aku ya ngutang sama, dulu kan nggak ada telepon gitu ya, ke warnet dulu kan, warung telepon itu ya. Wartel ya. Aku ngutang sama wartel itu, saya telepon mami saya cuma ngomong, "Mi, aku butuh nih," datang. Dia besoknya datang, aku udah sakau. Ya kalau kondisinya seperti aku ini kan betul-betul habis ya. Tidak ada pilihan yang ya katakanlah jangankan berpikir untuk balik lagi ya. Lihat masa depan aja udah nggak ada gitu loh. Nah, tapi kan kamu dalam posisi ada nih UKP loh. Maksudnya ya mungkin ada beberapa rekan juga yang hari ini kan lagi goyah gitu loh. Tapi kan ya so what gitu loh, masa DKV sama teologi lebih mulia saat sih daripada DKV? Oke. Kan nggak begitu kan, betul nggak sih? Saya paham. Nah, Jadi maksudnya ini, memang kita seringkali menganggap bahwa yang dibilang Pak Jo itu benar ya. Misalnya, apakah lebih mulia kalau jadi hamba Tuhan, kalau sekuler atau yang ini tidak memuliakan Tuhan? non teologi ya. Ya, yang bukan teologi itu tidak memuliakan Tuhan. Nah itu memang. Tapi sebenarnya di dalam kenyataannya justru orang yang biasa-biasa yang masuk ke sekolah teologi, orang yang pinter-pinter malah dibilang janganlah ngapain sekolah teologi. Sama kayak kalau sudah di teologi, orang yang bermisi malah dikasih yang kurang-kurang kan, yang di gereja atau yang akademisi malah yang dikasih ini. Padahal kan itu kebalik-kebalik. Nah, pikiran yang kebalik-kebalik itu terjadi dimanapun, saudaraku, di mana-mana, termasuk di seminari juga seperti itu. Nah, mungkin perspektifnya adalah kenapa yang membuat yakin sekali untuk meninggalkan tadi kekayaan yang saya bilang, kayak Mas Petra pengen kaya, karena saya sudah merasakan kekayaan, bukan, tapi karena saya itu merasa ketenangan sejati di dalam Kristus. Waktu papa saya meninggal, umur 8 tahun beliau umurnya 46 meninggal, itu usia yang sangat singkat, 46 tahun loh. Baru ngapain sih? Anaknya aja baru usia 8 tahun gitu. Ya papa saya menikahnya mungkin telat ya. Tapi intinya adalah, ya saya mempelajari seperti yang saya bilang kepada Pak Joy, bahwa hidup ini seperti uap ya, kata Yakobus itu, sebentar saja kelihatan, lalu lenyap gitu. Nah saya melihat itu bahwa apa ya yang mau dicari. Papa saya waktu meninggal tidak membawa harta apapun, kecuali bajunya, dan juga mungkin baju-baju yang lain beberapa, karena baju bapak saya banyak nggak cukup dimasukin ke peti, dan beberapa ada yang diminta orang gitu. Jadi apa ya yang bisa dibawa, ya mungkin cuma keselamatan gitu. Dan selain itu membagikan keselamatan, karena sudah bersyukur dikasih keselamatan dengan Allah, dianugerahi keselamatan. Dan hidup yang singkat ini mau diapain sih gitu? Mau seberapa kaya sih? Kalau misalnya mencari kekayaan, ini pikiran saya, mau sampai kapan gitu? Dan saya juga menjumpai banyak sekali orang kaya yang justru malah tidak semakin membagikan hartanya, tapi justru malah merangkul hartanya, memegangnya erat-erat kayak balonku ada 5 gitu, supaya nggak lepas gitu hartanya. Nah, padahal prinsip harta secara Kristenan harusnya dibagi. Iya. Tapi ada juga orang kaya yang bisa jadi berkat, kan gitu ya? Ya, betul. Ya, dan saya juga menjumpai lebih banyak yang seperti itu, Pak. Yang jadi berkat gitu. Sebenarnya poinnya yang mau kita bagiin hari ini, guys, ya teman-teman yang nonton video ini adalah dalam posisi tertentu kan ada orang ngomong begini, Pak Joy sih enak, panggilannya jelas, kan sudah habis-habisan, sudah nakal, sudah apa lagi sih yang dunia belum tawarkan, Pak Joy belum ngerasain, misalnya kan gitu. Tapi kan dalam posisi seperti Daniel, ya oke lah kalau berantem, kalau ini, ya mungkin beberapa anak pemuda oke lah masih melakukan hal yang sama dalam posisi, dan ada peluang gitu loh, maksudnya kuliah di Petra juga kan nggak banyak orang punya kesempatan itu. Nah ini yang menjadi banyak pertanyaan, kok harus jadi hamba Tuhan sih? Maksudnya kok sekolah Alkitab sih gitu loh. Kalau aku jadi bisnismen juga kan, ya itu tadi, bukan masalah aku profesinya apa, karena ada banyak juga hamba Tuhan yang mata duitan misalnya. Ya, I don't know lah, kita nggak bahas itu. Tapi kan intinya kan bukan itu. Kalau menemukan kedamaian, bukan harus masuk sekolah Alkitab juga kan. Nah dalam posisi waktu itu Daniel, apa yang membuat Daniel akhirnya ninggalin posisi yang sebenarnya juga bisa melayani Tuhan sih, melalui pilihan di UKP, ya mungkin bisa much better lah, bisa ngambil S2-nya, jadi misalnya programmer terbaik, atau tadi apa ya, broadcaster TV gitu. Broadcaster yang mungkin yang hari-hari ini juga dibutuhkan membawa nilai-nilai kekristenan. Kok harus berkhotbah kan begitu kan, itu kan lebih ya dalam satu bagian kan
masuk sekolah Alkitab itu kan ya profesi tertentu kan. Itu kan sudah kayak profesi tertentu. Kita kan nggak bisa ngomong motivasi orang sekolah Alkitab akan lebih tinggi daripada orang yang ngambil bisnis misalnya kan gitu. Nah ini yang aku tuh pengen gali supaya Daniel juga bisa kasih gambaran ada nih gitu loh. Aku dalam posisi juga sebenarnya bisa gitu loh dalam kapasitas di UK Petra untuk tetap melayani Tuhan. Tapi apa yang membuat aku akhirnya enggak deh, bukan ini gitu loh. Panggilanku, profesiku tuh bukan ini. Aku dipanggil untuk apa gitu misalnya. Mungkin terbeban dengan anak-anak pemuda misalnya ya, kan aku nggak tahu. Kalau katanya Ravi Zacharias kan gini, semua ada push and pull katanya. Ada yang push dorongan dari dalam, ada pull tarikan dari luar. Itu jadi vision katanya kan. Ada sesuatu yang pas nyambung dari doronganku tuh aku pengen misalnya lihat anak-anak muda yang begini. Tapi waktu keluar ngelihat, oh ya juga ada tarikan ya, anak-anak muda kok begini ya tambah lama misalnya. Nah, apakah itu juga jadi salah satu pertimbangan? Apakah misalnya aku, ya katakanlah tadi yang kita sebut Pak Bejo misalnya, kan juga kita lihat recordnya dia pernah jadi ateis gitu kan. Nah akhirnya ada dorongan kan, lalu Tuhan mengkonfirm dia, kan dia juga sekolah ekonomi kan dulu ya. Ya betul, di Petra juga. Ya di Petra juga kan sekolah ekonomi, lalu dia meninggalkan karena ya ini enaknya Pak Bejo sih, ya sorry nanti kita bisa ajak dia untuk kolaps juga sih. Dia kan enak banget, maksudnya dia firm banget gitu loh. Dengan story latar belakangnya, lalu dia pilih apologetika. Dan dia memang main apologetika. Jadi satu jalur yang akhirnya membuat orang firm. Nah, Daniel sendiri kira-kira waktu itu apa yang membuat firm akhirnya? Oke deh, nggak di UKP, aku di ini. Sebelum dengerin Daniel jawabannya, jangan lupa share ya, like ya, subscribe channel kita berdua ya. Ada Daniel Adi Wijaya @Daniel ya, dan saya di Joy Manik. Abis ini kita akan lebih banyak membongkar. Nah, pertanyaannya aku tadi janji di depan yang sangat otentik ya. Kita akan gali abis ini. Oke, silakan share dulu. Nah. Oke, silakan Dan. Jadi begini Pak, waktu saya pertama menjawab panggilan itu saya merasa hidup saya, keren ya. Orang tukang mukulin orang, yang sampah itu, yang parah lah ini preman gitu, terus jadi hamba Tuhan gitu. Tapi ketika lihat hidupnya Pak Bejo, Pak Yakob, Bapak, enggak gitu-gitu amat, biasa. Bahkan Bapak bilang kurang enak apa gitu jadi Petra, terus sekarang begini. Jadi kayak kenapa malah justru ditanya balik, kenapa malah meninggalkan Petra gitu, malah meninggalkan apa yang sudah diambil di sana, tinggal diolah gitu dalam tanda kutip, malah kok masuk lagi. Ya saya juga baru mikir sekarang ya Pak, ternyata kok cerita saya kok nggak sebegitunya gitu. Tapi begini, yang saya rasakan adalah saya selalu sadar ya, mentor saya tadi berkata bahwa kamu harus dapat seperti yang dibilang Raffi ya, ada push dan pull gitu. Jadi kayak memang harus ada yang juga mengkonfirmasi di luar diri gitu. Nggak boleh cuma diri, makanya menyuruh saya sekali lagi untuk memikirkan gitu. Dan saya merasakan ya ini yang saya dapat ketika saya di Petra, dan sampai sekarang saya tuh merasa pelayanan yang paling saya suka itu adalah pemuritan. Sampai hari ini. Dan itu yang saya lakukan selama saya di Petra. Saya meng-KTB banyak kelompok KTB gitu. Dan saya merasa di sana mendapatkan sukacita karena saya bisa membagi apa yang saya terima gitu. Itu sukacita seorang Kristen adalah bisa membagi apa yang mereka miliki, termasuk harta, kognitif, iman, dan sebagainya Pak. Nah itulah yang mendorong saya untuk semakin firm masuk ke sekolah Alkitab, karena pemuritan saya akan lebih berjalan ketika saya menjadi dosen. Lebih banyak yang saya bisa rangkul anak mudanya. Kalau misalnya saya menjadi hamba Tuhan di gereja, lebih banyak lagi, karena nggak semua gereja itu yaitu meninggikan misalnya kognitif, meninggikannya cuma mungkin iman kayak begitu, atau ada bahkan di gereja meninggikannya cuma kekayaan, tidak meninggikan kekristenan begitu. Nah itu yang saya sedang gumuli, makanya saya juga mengadakan YouTube begini, yang saya tadi di sharing oleh Pak Joy, itu YouTube saya, channel YouTube saya itu juga berisi tentang yaitu membahas tentang kekristenan yang mungkin tidak didapatkan di gereja gitu. Dan memang ya itulah spirit saya, dan di YouTube saya juga ada pemuritan gitu ya itu yang saya suka gitu. Dan saya juga sampai hari ini tetap meng-KTB begitu, meskipun waktunya tidak sebanyak dulu waktu di Petra. Itu yang buat saya makin firm bahwa banyak orang yang berkata udahlah berangkat gitu. Ada juga yang udahlah saya sponsori kayak begitu, udahlah nggak usah mikirin gitu. Bahkan adik KTB saya waktu saya tinggal juga
nanti kami bisa KTB sendiri-sendiri gitu. Jadi mending berangkat aja, tak dukung. Nanti kalau sudah dalam tanda kutip berhasil di sana, maksudnya nanti pulang bagi-bagi ya gitu. Dan atau waktu semasa studi bagi-bagi ya. Nah begitu sih Pak. Itu menurut saya dukungan-dukungan seperti itu yang menjawab gitu, yang memberanikan saya untuk masuk gitu. Sip. Nah oke guys, jadi kalian udah dengerin ya. Jadi hal yang utamanya adalah sebelum kita juga memutuskan, karena gini, kadang-kadang juga kita itu terbawa suasana, perasaan, dan lain sebagainya, sehingga kita nggak mempertimbangkan terlalu masak. Makanya ada yang dikatakan ada visi kan, visi melihat sesuatu yang Yesus ingin untuk kita lakukan untuk masa depan, in the future, kan kita nggak pernah tahu. Tapi ada dorongan yang sangat kuat, ya berkaitan dengan hal yang bentuknya itu memang spesifik. Aku akui sih, nanti dalam proses sekolah Alkitab, kita kan menjajaki, itu bisa berubah, bisa berbeda gitu loh. Bisa jadi ke sekolah minggu, bisa misalnya ngomong apologetika juga sangat luas ya. Apologetika dalam bidang apa, ya itu semakin lama semakin akan that's okay. Tapi paling tidak modal utama kita harus bisa menjelaskan yang pull dan push tadi. Oke, kita akan masuk dalam pertanyaan untuk penggalian. Oke, saya udah siapin 3.000 pertanyaan. Ya, enggak. Ini tiga model pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan tentang pribadi, yang kedua opini, yang ketiga teologis. Oke, dan yang mau pilih yang mana dulu? Pribadi, opini, atau teologis? Yang mana dulu berarti nanti tetap ditanyain Pak ya, yang lain Pak? Yes! Enggak juga sih. Enggak ya Pak? Oh. Ya, nanti lihat waktu. Oh, aduh. Ini tetap seperti saya bilang tidak sesuai perjanjian gitu. Oke, mungkin bisa pribadi dulu Pak, pribadi aja Pak. Oke, pribadi. Oke, saya langsung aja ya. Pertanyaannya adalah gini. Apakah ada sesuatu ini ngomong dosa ya, yang pernah dilakukan setelah masuk STT, atau ya sebuah rahasia yang betul-betul disimpan setelah masuk di dalam sekolah Alkitab? Yes. Wah, ini kok ngeri ya pertanyaannya ya. Kalau dosen saya udah di sini loh. Nah, ini pertanyaannya udah di sini. Nah, waduh. Kalau dosen saya tadi ini saya dapat dari ini nih. Kalau dosen saya mendengar gimana ya Pak ya, nonton video ini? Atau ibu asrama saya ya. Jadi begini ya. Hidup saya sih terbuka ya. Jadi justru malah asrama membuat saya sangat mantep sih. Maksudnya asrama mendukung saya untuk menjadi seorang yang lebih terbuka lagi. Jadi saya adalah orang terbuka, masuk asrama menjadi lebih terbuka gitu. Tapi seperti seorang teolog itu yang berkata bahwa setiap orang itu pasti punya sesuatu yang disimpan, yang bahkan hanya sahabatnya yang tahu. Misalnya mungkin pacarnya atau istrinya nggak tahu, tapi sahabatnya tahu. Tapi juga dia menambahkan, jangan tidak berhenti sampai situ. Jadi bahkan orang itu menyimpan apa yang hanya dia tahu. Bahkan sahabatnya siapapun nggak ada yang tahu. Nah itu ada hal-hal yang mungkin saya juga seperti itu, tapi saya juga nggak sadar ya. Tapi selama saya di di saat, tadi kebalik sama Petra saat terus. Nah, selama di saat itu saya malah merasakan seperti yang ada di YouTube saya, di video yang terbaru gitu, saya merasa bahwa saya itu sombong begitu. Waktu saya masuk Petra, saya masuk ke Pelma, itu saya berpikir, saya pastilah keterima di Pelma. Ayat Alkitab mana yang belum pernah saya baca, kisah Alkitab mana yang saya nggak bisa jelaskan, so-soan gitu. Jadi kalau keterima biasa. Nah, waktu di saat gitu kayak, ya, takut sih keterima atau enggak, tapi dalam hati kayak keterimalah gitu. Karena kan rekomendatornya siapa dulu kayak gitu. Terus saya juga pernah mengikuti Protumia Camp, saya juga tertarik dengan apologetika kayak gitu. Jadi gampang. Tapi selama di saat saya itu malah menjadi orang yang kayak rendah hati, yang di bahasanya anak saat itu sukanya gini. Suka merendah tapi di atas gunung, atau merendah untuk meroket. Nah itu maksudnya mungkin saya adalah orang yang sombong selama di situ. Saya menjadi pribadi yang makin sombong, yang tapi tidak kelihatan. Wah bahaya nih, dosa kesombongan itu kan dosa yang bahaya. Saya bahas di YouTube karena dosa kesombongan ini kayak menutup diri dan orang itu nggak bisa sentuh, merasa diri benar terus gitu loh. Nah itu yang mungkin saya lakukan selama di saat gitu. Saya menjadi orang yang sombong, dan mungkin yang lainnya adalah mungkin saya menjadi orang yang makin mencari saingan gitu Pak. Menyaingin satu, teman saya satu lagi, pengen dibilang yang number one, the best. Nah itu mungkin dosa yang tersembunyi ya ketika di saat.
Gitu sih Pak. Oke. Iya, thank you untuk sharingnya. Nah, ini kan memang tadi sempat sampaikan juga pernah nonton video Blue Film. Setelah masuk saat pernah nonton juga. Channel ini tidak Ayo. dipublikasikan publik, wah. Tapi tenang, saya bisa menjawabnya. Begini, saya bertobat menonton Blue Film atau film porno ketika saya ada di Petra. Puji Tuhan, saya sudah tidak menonton lagi gitu. Dan ditambah sekarang kan makin susah ya untuk mencari gini. Biasanya film porno itu ditonton, itu diakses. Kalau saya ya, ini saya jujur, itu dari teman-teman gitu. Jadi koleksi-koleksi yang di-share gitu, dibagikan. Nah, saya tidak pernah mengunduh sendiri atau lebih jarang karena kalau mengunduh sendiri itu tidak full version gitu biasanya. Itu pengalaman saya ya. Nah, saya biasanya saling share. Nah, di saat kan orangnya pura-pura suci semua, Pak. Pura-pura kudus kan, sama-sama nggak mungkin toh. Aku punya film porno loh. Nah, terus kayak gitu kan nggak mungkin toh. Saya mau bagi nih kan nggak mungkin toh, Pak. Nah, jadi puji Tuhannya tidak ada kayak. Dan sebenarnya pornografi itu dosa yang memalukan gitu Pak. Jadi tidak ada, kalau saya bilang orang sombong itu tidak ada komplotannya, pornografi ini sebenarnya juga agak malu untuk saling share gitu ya. Laki-laki yang mau share, aku punya nih baru kan nggak mungkin. Kalau nggak dibedah gitu, mana yang baru, mana kan nggak mungkin. Jadi di saat itu nggak ada. Dan yang ketiga, di saat itu begini nih Pak, asrama yang satu kamar isinya 4 orang, jadi nontonnya gimana gitu. Nonton caranya gimana, jadi ya bersyukurnya, tapi saya sudah bertobat sejak saya di Petra gitu. Saya semester. Jadi menurutmu di saat ada orang yang masih nonton film Blue. Ini masuk yang pertanyaan gue, opini ya Pak. Ini teologis. Jadi ini langsung gitu ya, langsung gitu modelnya. Kan tadi ada yang bilang gini, kalau di saat kan ya ada orang pura-pura suci dan sebagainya. Berarti asumsinya memang ada ya. Pura-pura suci itu mungkin terlalu lapar. Kan nggak mungkin ngomong kan, aku kan nggak punya film Blue dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan ada ya. Mungkin bisa ditanyakan ke Bapak Ibu asrama Pak. Jadi di saat itu ada kayak tes gitu ya Pak. Itu setiap semester diserahkan ke Bapak Ibu asrama. Mungkin bisa ditanyakan secara datanya. Iya. Saya juga nggak tahu ya. Sekali lagi di sekolah kitab saya menjumpai kalau memang ya tetap manusia berdosa ya, dan banyak hal yang malah saya jumpai lebih jahat di sekolah Alkitab loh Pak daripada di Petra gitu. Jadi di saat saya menjumpai apa itu? Waduh, itu nggak bisa diceritain di sini Pak. Oh, nggak bisa diceritain. Karena terlalu panjang. Maksudnya panggilan saya aja udah panjang. Inti esensinya kenapa? Apa yang dilakuin apa? Ini saya bercerita bukan karena saya membenci, tapi saya sudah berdamai gitu. Mungkin ada hal yang itu kooperatif, bukan kooperatif, lawannya yaitu saling saling mengalahkan gitu loh Pak. Jadi menjatuhkan. Betul ya, saling mengalahkan, menjatuhkan itu banyak sekali sih Pak di Petra. Di saat maksudnya. Di mana orang menjatuhkan untuk cari apa di saat? Untuk cari nama. Kita cari nama supaya kalau dapat nama akan apa? Akan ditempatkan di tempat pelayanan yang bagus? Enggak. Saya juga belum pernah. Jadi kalau saya ditanya oleh beberapa orang apa yang mereka cari, termasuk mentor saya tanya, saya juga nggak tahu Pak apa yang dicari. Tapi memang nggak ada privilege khusus ya. Kalau misalnya dia punya nama deket sama dosen, mungkin di jadwal khotbah lebih banyak di kampus, atau mungkin diajak untuk pelayanan keluar lebih sering, atau apa? Nggak ada ya. Dosen saat tidak menerima sogokan dalam bentuk apapun Pak, gitu. Jadi memang rasanya tidak. Tapi berarti modus alasan mencari nama nggak beralasan juga ya? Mungkin seperti saya, nggak kerasa supaya aktualisasi diri maksudnya, cuma pengakuan diri aja. Mungkin nggak kerasa gitu loh Pak. Kalau dia kan saya juga nggak kerasa kalau saya makin sombong. Kalau nggak diingetin teman saya, kalau nggak diingetin dengan nilai, kalau nggak bukan karena dosennya juga mungkin. Kalau jadi apa yang dilakukan apa maksudnya? Mungkin caranya yang dilakukan adalah ya paling gampang lah Pak, cara-cara yang dilakukan di manapun, yaitu mungkin menggalang sebuah perkumpulan, terus membicarakan, kan itu udah biasa Pak, politik yang seperti itu kan biasa ya Pak. Nah jadi maksudnya adalah di sana juga ada gitu kan tempat manusia berdosa Pak. Maksudnya semua orang juga ngomongin semua di sana. Saya juga pernah ngomongin orang gitu. Jadi saya juga tidak terlepas dari dosa-dosa itu Pak. Saya juga pernah misalnya gini loh Pak.
misalnya begini, saya itu nggak suka nih misalnya dengan Pak Bejo misalnya. Saya ngomong dengan Bapak, Bapak langsung punya pandangan yang berbeda dengan Pak Bejo. Apalagi kalau saya tambahin, beliau pernah beginikan saya, menindas saya, Bapak langsung pro pada saya kan. Nah itu kan sudah seperti yang terjadi di dunia umum kan Pak. Jadi di saat ada yang begitu gitu. Ya, tapi mungkin lebih canggih caranya gitu. Mungkin bisa juga dikerjakan sewaktu khotbah. Nah, itu yang berbahaya, Pak. Itu yang berbahaya. Maksudnya? Waktu khotbah? Ya, mungkin bisa saja. Saya juga nggak pernah tahu ya itu. Mungkin di khotbah menceritakan hal itu, saya juga nggak tahu ya. Apakah ada kayak gitu. Kan bisa dengan banyak cara, Pak. Maksudnya khotbah nyindir orang gitu maksudnya? Ya, bukan nyindir. Lebih tepatnya kayak mengunggulkan diri kan bisa, Pak. Daripada orang lain. Oke. Iya. Terus melakukan pelayanan lebih serius supaya kalau orang ini yang pelayanan oke aja gitu. Dan maksudnya yang pilih pelayanan di saat itu sebenarnya dosen sih. Jadi mereka salah karena dosen tidak bisa disogok dengan apapun gitu. Jadi kayak sebenarnya menjaring angin gitu loh mereka. Jadi kayak mereka berpikir kalau akan dapat pelayanan ternyata yang milih dosen gitu. Jadi dosen sekali lagi tidak disogok dengan apapun. Iya. Tapi ngomong-ngomong tentang dosen, di sana ada dosen yang kamu nggak suka? Loh, ini apa ya Pak? Ini kayak saya sedang berada di kursi panas dan di kamera yang Aduh, iya. Ini Bapak dapat pertanyaan dari mana, Pak? True faith seeking understanding kan ini kan iman sejati kan mencari kebenaran. Kan nggak ada orang yang sempurna tuh, termasuk dosen kan. Ya itu sangat bagus, itu mendorong saya untuk berkata sebutkan gitu. Iya, ini kayaknya bakal trending topik sih kayaknya. Oh, jangan Pak. Kalau mau sebut trending topik saya dapat SP1 Pak, SP1. Atau ya kebetulan saya belum pernah di SP puji Tuhan, tapi jangan sampai gara-gara ini saya SP1 gitu. Saya yakin dosen saya tidak seperti itu. Jadi saya akan sebutkan namanya. Jadi beliau adalah enggak saya gini. Sewaktu saya di Petra, saya itu ketemu dengan orang pinter namanya Penginjil Bejo gitu. Dan beliau adalah orang pinter gitu. Dan hanya beliau yang pinter menurut saya, atau sejauh yang waktu saya kenal dulu itu beliau gitu ya. Dan ketika ketemu Pak Yakob, Kosem, dan ternyata ada orang pinter-pinter lain gitu, termasuk dosen saya di Vkom itu ada beberapa ya memang nggak semua saya anggap pinter, kan pinter itu kan preferensi ya Pak, jadi nggak semuanya harus sama gitu. Nah, sewaktu di saat mengerikan, ternyata banyak itu raksasa yang turun gunung Pak. Jadi menurut saya semua dosen saya itu mantep dalam bidangnya gitu, harus diakui gitu. Bahkan dosen-dosen muda pun, dosen-dosen yang bisa dibilang ya mantep gitu, meskipun ya mereka baru terjun di dunia seminarian begitu. Tapi memang harus diakui kalau personality ya, dosen-dosen saat itu dosen-dosen yang menginspirasi sih. Ini saya bukan mengkecap ya, saya tidak mencari nilai A, saya tidak mencari tambahan indeks prestasi, tapi memang dosen-dosen saya adalah dosen-dosen yang menginspirasi secara personality sejauh ini. Tapi kalau memang ada dosen yang kurang sependapat dengan saya, ada. Dan awalnya bahkan ada dosen, ya saya sebutkan namanya, misalnya Penginjil Tan Kian Guan, saya sebutkan namanya. Beliau awalnya membuat saya kayak, kok ada orang begini, negurnya lebih kayak apa ya, lebih tinggi nadanya dari Pak Bejo, lebih ini. Jadi kayak saya merasa dengan beliau itu awalnya crash gitu. Tapi beliau sekarang sudah meninggalkan saat, saya nangis loh. Untuk pertama kalinya nangis demi saat di forum saat itu, ketika itu adalah penutupan semester. Karena beliau pergi gitu. Jadi lawan jadi kawan gitu. Kayak nggak masuk akal gitu. Saya sebenarnya secara personality mungkin bisa dibilang kurang suka ya, dan kurang sependapat gitu. Karena saya selalu bertentangan. Sejak semester 1 itu saya dibilang sering bertentangan karena teman-teman saya itu aja gitu. Tapi setelah beliau meninggalkan, saya itu merasa kehilangan banget loh Pak. Jadi masih ini beneran atau ini prank atau gimana. Kan itu waktu itu ditulis teman-teman semester kan pakai Zoom gitu, kan recording. Saya masih berpikir kalau itu prank. Sampai terakhir Pak Martus akan menyampaikan bahwa ya ini semua adalah prank, jadi itu semua adalah bohong gitu. Jadi ternyata enggak ya Pak, jadi itu beneran. Jadi kayak saya merasa kehilangan beliau gitu. Dan justru crash itu membuat saya menjadi seorang pribadi yang lebih baik gitu. Jadi memang Tuhan kadang tempatkan orang-orang seperti itu, dan beliau tidak salah gitu. Oke, kita masih bahas panggilan ya, khususnya di dalam perjalanan. Ya, kalau bahasanya kan ini lagi tesis ya, berarti ya pra masuk ladang lah ya. Ya sudah di ladang, tapi
dalam proses menuju ke penuh waktunya. Nah ini berkaitan sama panggilan juga. Ini kan Daniel belum nikah ya, lagi pacaran ya. Ya. Kalau boleh tahu, pacarnya juga sekolah teologi? Bukan, sekolah di UPH dulu. TC, Oh, UPH. Sekarang? Ya. Sekarang ngajar di Bali. Bidangnya, ngajar apa? Guru SD. Sekolah guru kasih. SD. Oh, oke. Nah, ini juga ada pertanyaan dalam konteks pergumulan panggilan ya mungkin ya. Sejauh mana pasanganmu itu ya? Siapa sih namanya? Christine Putu. Oh, kemarin ngomongnya bukan Christine. Ayo, yang mana nih? Pak, ini saya jangan digituin, Pak. Nanti kalau dia nonton kayak, wow, gitu. Ternyata Bapak juga bisa jahil ya, Pak. Namanya siapa ya? Kemarin kalau bukan Christine, siapa ya? Saya senang kayak Anda. Bapak juga bisa jahil ternyata. Iya. Oh, jahil banget saya. Oke, ini pertanyaannya adalah kaitannya dengan panggilan. Ya, misalnya, waktu sebelum pacaran pasti udah tahu dong ya panggilannya apa, mau ngapain, kan gitu ya. Nah, sejauh mana menurutmu support pasangan untuk panggilan pelayanan? Maksudnya gini, kan setelah kan nanti married berarti ya perempuan ikut laki lah kan, betul ya? Nah itu kaitannya gimana dengan pasangan dan keluarga pasangan. Nah juga perlu tahu guys, supaya teman-teman yang nonton YouTube ini juga tahu pergumulannya kalau nggak dua-duanya dalam konteks teologi. Oke, gimana Dan? Apakah langsung oke siap, alami. Mantap, aduh luar biasa kamu dapat calon suami pendeta luar biasa, haleluya, atau gimana? Ini yang saya alami ya Pak. Itu seperti yang Bapak bilang. Jadi mostly gereja yang mungkin mainstream, yang tradisional gitu, memandang hamba Tuhan itu baik gitu Pak. Mesti kayak seorang yang baik. Jadi ketika tahu pacarnya adalah seminarian dan akan jadi hamba Tuhan, ya mau melamar atau mau ngomong menikah langsung di-okein sih Pak. Itu pengalaman saya. Oh, oke. Itu pengalaman saya ya. Tapi mungkin kalau gereja yang bukan mainstream dan bukan gereja yang tradisional, mungkin sebaliknya gitu. Mungkin saya nggak tahu juga, ini pengalaman saya langsung diterima. Okay. Dan puji Tuhan ya, si pasangan saya yang terkasih itu, Christine, dia malah mendukung saya sepenuhnya untuk jadi hamba Tuhan. Dia yang membantu saya untuk membenahi khotbah, dia memberikan saya masukan untuk konten, termasuk yaitu giveaway, dan termasuk dia membantu saya untuk menyebarkan saya YouTube ini ke teman-temannya gitu. Jadi ada cyber army yang saya bilang itu sih Pak. Jadi saya bersyukurnya dia sangat menerima gitu. Tapi mungkin ada yang sebaliknya ya, ceritanya saya juga kurang tahu. Kalau di saya sih begitu. Ya bersyukurnya. Nah ini pertanyaan futuris ya, eskatologi. Ya kaitannya sama pasangan sih. Maksudnya kan gini kan, mungkin di awal oke lah ya, dalam konteks mensupport gitu ya. Tapi dalam proses perjalanan waktu, kira-kira ya, misalnya di dalam satu case, misalnya kasus ya, ada panggilan pelayanan tentang apapun lah ya, di waktu yang sama, persis istrimu itu siap akan melahirkan. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Wah, kok susah banget ya. Ini tidak pernah diceritakan oleh penginjil Samuel ya. Saya juga pernah cerita begini. Karena ini kan penting juga di dalam panggilan pelayanan kita ya, sejauh mana kan. Ya by the way mungkin teman-teman yang nonton YouTube ini juga ini mungkin aku bedanya itu sangat berat sekali karena istriku anak yang ketiga itu yang nganter ke rumah sakit tetangga. Dan aku selesaiin pelayanan di UNER, kalau nggak salah itu ada seminar apologetika UNER. Aku tahu waktu aku khotbah, waktu pelayanan, handphone tuh vibrate terus berkali-kali, dan sempat aku intip itu teleponnya istriku, sudah 5 apa 6, aku tahu ada sesuatu. Dan ya itu tadi, the show must go on, dan saya hanya dalam hati berdoa, dan itu memang pergumulan. Maksudnya ya sejauh mana ya kemudian ini juga bisa, karena kan kita nggak tahu, kita berharap enggak sih, dan aku waktu masuk rumah sakit itu ya kaget, dan puji Tuhannya aku ada di gereja, di jemaat yang betul-betul care gitu ya. Jadi dari satu tim doa, kelompok CG kita tuh udah di sana, yang tanda tangan juga udah teman FCG, Family Care Group kita ya gabung di sana, dan aku udah ada anak 2 waktu itu.
Jadi anak 2 tuh dan tidak ada pembantu, tidak ada neni sama sekali. Jadi yang bawa tuh betul-betul ya jemaat saja, yang bawa tuh ya tetangga dibawa pakai mobil karena udah mendesak banget. Dan dalam pergumulan itu saya lihat wah ini loh begitu. Tapi yang kau bilang tadi dan ini kan ada beberapa banyak case. Nah, ini balik ke panggilanmu sejauh kalau dalam kasus tertentu apa yang akan kamu lakukan? Wah, ini kan makin kalau sulit aku ya. udah jalan dulu ya. Aku Pertanyaannya gitu kan. makin sulit karena dikasih setupnya bapak itu yang, waduh, udah pernah kejadiannya bagaimana? Tapi bedanya gini. Aku waktu itu sudah ngitung. Cuma kan preeklamsia istriku. Jadi tiba-tiba ada serangan GERD ya. Jadi memang di luar ya yang tak terduga. Aku tahu, maksudnya dalam konteks tertentu aku sudah buat ruang untuk memang betul-betul fokus sama istriku, tapi unexpected, tidak terduga tiba-tiba dia begitu gitu loh. Waduh, kalau begitu sih gini, waktu saya kenal dengan dia saya pernah menceritakan visi saya. Visi saya yaitu mau berkhotbah keliling tapi tanpa dibayar gitu. Jadi free, termasuk tanpa dikasih akomodasi, transportasi. Jadi pokoknya kasih tahu saja gerejanya di mana, saya akan datang, atau kampusnya di mana, saya akan datang. Itu visi saya. Saya udah kasih tahu dia begitu, dia oke. Dan semakin itu waktu PDKT ya Pak, belum pacaran. Waktu pacaran seringkali kami membahas kalau misalnya nanti aku pelayanan, kamu mau kemana gitu? Mau ikut aku atau gimana? Atau kamu yang kemana aku ikutin gitu? Dia selalu bilang enggak lah, aku yang ikut kamu. Wih mantep ya. Terus saya bilang kemana? Kira-kira kemana? Saya coba main-mainin gitu, bukan main-mainin ya, kasih opsi gitu. Maksudnya apakah Jakarta, Surabaya, Malang gitu. Akhirnya ketemu, kalaupun di mana ya oke. Gitu sih Pak. Dan sempat pindah-pindah ya, sempat pindah-pindah ya. Saya sempat pengen ke Jakarta atau di Malang aja, sempat juga balik ke Petra, sempat juga di Surabaya gereja kayak gitu-gitu sih Pak. Jadi masih. Tapi kamu berharap nggak istrimu juga belajar teologi? Dia tanpa gini Pak. Ini sekali lagi saya juga supaya objektif kan promosi Petra tadi. Ini promosi juga UPH. Di UPH Teacher College ya ini asrama juga Pak. Nah di asrama dia juga belajar sistematika 1, sistematika 2 gitu Pak. Sama kayak kita, mirip-mirip gitu. By definition juga mimpin kayak seminar keluarga, kan tahu ya? Kayak Pak Nyoman. Jadi betul-betul ya saling melengkapi lah. Pak Yakub sama Cinike kan dua-duanya juga ngajar kan. Kalau kamu sendiri dalam posisi? Kalau saya sih nggak meragukan dia bisa teologi. Maksudnya paling nggak udah ngerti lah yang benar, yang kurang, yang mana itu tahu lah. Calvinisme, Arminianisme tahu lah. Tapi kalau urusan yang itu tadi misalnya, itu dia juga pernah ikut Pak BKK, Bina Konselor Kristen, Bina Konselor Kristen itu yang diadakan oleh Saat. Nah itu isinya adalah kayak rangkaian acara dari MTH Konseling Saat gitu. Dan dia juga sebenarnya pernah tertarik untuk jadi itu kuliah di MTH Konseling gitu. Dan saya juga bisa mendukung. Gitu. Ya, itu, jadi kalau gitu konsep keluargamu ke depan adalah nanti masing-masing juga akan melayani ya gitu ya. Mungkin bukan atau kayak istri di rumah terus enggak, tetap sama-sama melayani di ibu rumah tangga. Oke. Mungkin kalau anaknya masih kecil-kecil mungkin di rumah dulu ya Pak, karena saya tidak setuju dengan babysitter gitu. Karena saya juga tidak diperlakukan dengan babysitter dan saya sangat mencintai mama saya gitu. Sedangkan saya melihat banyak orang yang memakai babysitter malah anaknya mencintai babysitter ya gitu, bukan mencintai anaknya gitu. Susah itu hubungannya. Iya. Nah, jadi kalau masih kecil-kecil mungkin di rumah, tapi setelah itu dia bisa ke sekolah. Kalau memang dia mau sekolah, sebenarnya dia juga pernah berpikir mau ngambil master di bidang kurikulum atau pendidikan, dia mendalami lagi secondary math-nya kayak gitu sih Pak. Jadi ya itu terserah dia nanti dan Tuhan pimpinnya kemana gitu. Yang jelas menikah oke, dan dia mau untuk menjadi istri hambatan itu pasti nggak mudah sih. Pasti istrinya Bapak mungkin bisa sharing-sharing dengan calon istri. Nah ini pertanyaan terakhir ya, dalam konteks bagian ini masih dalam keluarga memang. Nah ini kaitannya bukan dengan pasangan tapi keluarga pasangan. Pertanyaan yang muncul di sini adalah bagaimana pendapatnya Daniel kalau istri itu cukup sering berjumpa dengan keluarganya? Ya, mungkin pertanyaan lebih kepada intervensi keluarga pasangan di dalam keluarga. Sejauh mana? Ya, maksudnya, kamu akan membuat. Maksudnya dia nggak boleh berjumpa dengan keluarga atau? Ya, setelah menikah apakah akan sering ketemu atau misalnya, ya aku nggak tahu ya apakah nanti sama kota atau tidak. Oh enggak. Sama kota lah ya, kan, dekat ya. Jadi
papa mamanya datang ke rumah. Oh. Ya, mostly kayak seminggu sekali meet up, lalu ngobrol, lalu lain sebagainya. Nah, sejauh mana kamu punya pandangan tentang intervensi keluarga pasangan terhadap keluargamu kelak? Ini pertanyaan terakhir guys, jangan lupa ya share, like, and subscribe ya channel kita Daniel Adi dan Joy Manik, karena kalian semua yang nonton video ini udah dapat banyak sekali ilmu ya, bukan cuma by teori tapi juga by experience. Harapannya bisa inspirasi juga teman-teman sekalian. Ini pertanyaan terakhir yang penting ya, sejauh mana ini kan keluarga kalau sudah menikah kan berarti dia dalam tanda kutip ya masih orang tua, tapi cara mengasihi orang tuanya kan berbeda ya. Tapi kan dalam konteks tertentu juga kan selama kita masih punya orang tua, kalau pasangan kita mau ketemu sama keluarganya, why not gitu loh. Kan kenapa tidak gitu loh. Nah, bagaimana pandangan Daniel kalau ada orang yang mengatakan kalau sudah menikah ya harusnya juga membatasi pertemuan dengan keluarga pasangan tuh? Sekali lagi ini pengalaman saya, maksudnya ini yang saya alami. Mereka orang tua pacar saya itu ada di Bali dan kami nanti akan ke Surabaya gitu. Mungkin kami akan ketemu setiap 3-4 bulan atau 1 semester, atau kalau mungkin kan bisa 1 bulan sekali sih. Ya itu kan belum disepakati gitu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau mereka akan datang ke Surabaya gitu. Dan kebetulan papanya pacar saya adalah orang Surabaya, jadi mungkin akan bisa lebih sering gitu. Dan adiknya pacar saya juga mungkin akan tinggal di Surabaya, saya juga nggak tahu ya. Jadi tetap ada lah, maksudnya tetap ada interaksi dan sebenarnya tidak masalah gitu. Asalkan tidak melupakan bahwa sebenarnya sudah meninggalkan keluarganya, maksudnya dalam tanda kutip seperti kata Alkitab yang menjadi satu gitu, ada keluarga baru gitu. Saya juga mungkin akan juga membatasi waktu-waktu saya bersama dengan keluarga di sini, keluarga ini yang tante saya itu, atau nanti dengan teman-teman bahkan kayak begitu. Jadi ya hidupnya lebih fokus berdua dan keluarga baru ini anak-anak dan juga nanti melayani Tuhan. Gitu sih Pak. Ya by the way kapan sih rencananya nikahnya? Tahun depan. Tahun depan ya? Tahun depan. Tahun depan ya? Berarti ini udah ting-cing ya? Belum. Karena corona Pak, dimundurin. Oh oke. Ya tapi harusnya bulan Juli. Oh bulan depan. Ya. Bulan depan. Oh oke. Iya. Ini nih, ya, Christine nih berapa saudara? 2? 2. Dia Cece ya? Ya, adiknya perempuan juga di Surabaya, sekarang sedang di Bali karena corona. Oh oke. Iya. Oke. Jadi mungkin itu dulu ya kali ini ya. Nanti kita akan itu enggak itu aja sih Pak, itu banyak. sharing. Kita akan sharing lagi, tapi paling tidak pesannya adalah begini sih teman-teman sekalian, nggak bisa kita juga menganggap panggilan itu terlalu mudah untuk diputuskan, juga jangan terlalu ribet juga untuk tidak memutuskan sebenarnya. Jadi kita itu di dalam satu bagian memang butuh hikmat yang betul-betul dekat sama Tuhan, yang pasti firman itu menjadi tolak ukur kita untuk mengambil sebuah keputusan, ya bukan cuma dengan perasaan. Karena sejujurnya gini, apa sih kehormatan terbesar jadi hamba Tuhan penuh waktu? Kehormatan terbesar adalah kita bisa mencicipi penderitaan Tuhan mungkin lebih besar sedikit daripada orang lain yang tidak masuk di dalam panggilan ini. Jadi itu saya dapetin dari satu buah buku, saya lupa siapa ya. Jadi justru kehormatan kita, keistimewaan kita sebagai hamba Tuhan penuh waktu adalah kita bisa mencicipi penderitaan Tuhan jauh sedikit lebih besar daripada orang yang tidak mengambil pilihan itu. Karena memang di dalam konteks panggilan sebagai hamba Tuhan, yang terpenting adalah apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan itu, pull dan push itu selalu akan ada. Dan tidak semudah itu karena complicated, kita perlu ada satu gerbong yang sama dengan istri, dengan keluarga. Ya, satu bagian yang kita percaya juga Tuhan memanggil kita itu juga butuh dorongan, dukungan dari teman-teman dan juga komunitas, karena kita dipanggil untuk masuk dalam sebuah keluarga anggota tubuh Tuhan. Oke, thank you so much ya Dania Adi Wijaya buat sharing ya. Ini saya yakin juga bisa menginspirasi beberapa anak-anak pemuda yang saat ini lagi bergumul untuk masuk sekolah hamba Tuhan. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa share, like, and subscribe channel kita Dania Adi Wijaya dan Joy Manik, dan nantikan video-video kita berikutnya. Solidio Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Goodbye.